Selamat bertemu kembali para anak sekalian. Hari ini kita mempelajari materi yang berikut, beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Dan sebelum beraktivitas pembelajaran hari ini, kita berdoa dalam hati masing-masing. Baik anak-anak sekalian, kita mempelajari materi beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Pada pelajaran yang sudah kita lalui, kamu telah mempelajari tentang hidup beragama sebagai tanggapan manusia atas karya penyelamatan Allah. Dalam hidup beragama, yang pokok adalah sikap batin. Agama yang seringnya hanya bersifat lahiriah dengan sendirinya menjadi formalitas saja, bukan dengan betul-betul di dalam iman yang hidup. Tetapi tidak semua orang mengaku dirinya memiliki agama, memiliki iman yang mendalam. Agama merupakan ungkapan iman dalam arti yang luas. Dalam agama, iman mendapat bentuk yang khas yang memampukan orang beriman mengkomunikasikan imannya dengan orang lain, baik yang beriman maupun yang tidak. Maka dalam pelajaran materi ini secara khusus akan membahas tentang kehidupan beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Dalam hidupnya manusia mengalami dan merasakan bahwa Allah senantiasa hadir menyapa dirinya. Allah menghibur, membimbing, dan menguatkan manusia baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam kepastian maupun dalam keraguan, baik dalam untung maupun malang. Allah ternyata setia menyertai manusia karena Allah menghendaki hidup manusia itu untuk mendapat keselamatan. Maka yang pertama, mari kita mendalami makna hidup beriman melalui pengalaman hidup sehari-hari. Mari Ananda baca dan renungkanlah cerita-cerita berikut di bawah ini. Seorang penyair dalam puisinya menceritakan tentang seseorang yang tersesat di tengah padang pasir yang sangat luas, yang sepertinya tidak bertepi. Ia sedang dalam perjalanan menuju tanah airnya. Dalam kebingungan dan keputusasaannya, ia bertemu dengan seseorang yang datang mendekatinya, menyongsongnya. Tetapi rupanya orang buta itu mendekati dia dengan ada sesuatu yang akan disampaikan kepadanya. Orang buta itu berkata bahwa ia bisa mengantar orang tersebut, yang tersesat itu dengan selamat sampai ke tanah airnya. Orang yang tersesat bertanya kepada si buta, "Siapa namamu?" Si buta itu menjawab, "Nama saya adalah Iman." Lalu orang yang tersesat itu mengulurkan tangannya kepada si buta untuk dibimbing menuju tanah airnya. Maka cerita yang pendek ini boleh kita simak, Ananda baca, Ananda hayati dalam hidupmu. Kapan, bagaimana, di mana, sejauh mana makna beriman itu dalam diri Ananda dan dalam diri kita masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, dalam makna hidup beriman itu perlulah kita pahami kepada Allah yang mewahyukan diri. Manusia harus menyatakan ketaatan imannya. Dalam ketaatan iman tersebut, manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan penuh akal budi dan kehendak yang penuh kepada Allah pewahyu itu.
menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah dan mengimani secara absolut apa yang ia katakan adalah tepat dan benar. Sebaiknya adalah sia-sia dan salah memberikan kepercayaan yang demikian itu kepada seorang makhluk. Itu bisa terdapat dalam Katekismus atau KGK artikel 150. Yang kedua, menggali pandangan kitab suci untuk menemukan tentang ajaran gereja mengenai penghayatan iman yang benar. Anak-anak sekalian, nanti bisa dibaca di Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bisa nanti Ananda baca Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Lalu anak-anak sekalian boleh menjawab pertanyaan yang ada di buku ini. Ada beberapa pertanyaan, ada 4 berdasarkan kitab Yakobus tersebut. Rumuskan pengertian iman. Yang kedua, rumuskan dengan kata-katamu. Yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan iman. Yang keempat, sebutkan buah-buah iman, dan seterusnya. Itu nanti boleh Ananda kerjakan di buku tugas masing-masing. Yang perlu kita pahami dalam materi ini adalah orang dapat disebut betul-betul beriman bila ia sungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari. Karena jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Lihat di Yakobus 2 tadi ya. Relasi manusia dengan Allah akan menjadi lebih nyata jika iman tidak hanya diungkapkan melalui doa. Jika iman tidak hanya diungkapkan dengan puji-pujian saja, tetapi juga diwujudkan dalam hidup sehari-hari, terutama melalui perbuatan yang baik, perbuatan yang diinginkan oleh semua orang, yang dapat menyelamatkan dan membahagiakan semua umat manusia. Maka anak-anakku sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan secara singkat dalam materi kali ini. Jika ada nanti pertanyaan-pertanyaan di situ seperti tugas yang di bawah ini, boleh dikerjakan di buku tugas masing-masing. Sekian dan selamat belajar untuk anak-anakku sekalian pada hari ini. Terima kasih.